Selamat datang kembali. Sesi nomor 2 pagi ini. Kita akan melanjutkan mempelajari Wahyu pasal 11. Dan tujuan saya adalah untuk menyelesaikan pelajaran kita tentang Wahyu 11 selama sesi ini. Kita akan mulai dari halaman 194. Halaman 194. Di sini kita melihat bahwa dua saksi sebenarnya adalah dua kaki Dian. Jadi untuk apa kaki Dian itu? Untuk memberi cahaya, bukan? Jadi, apa yang terjadi selama periode sangkakala keempat? Terang itu dikaburkan. Tidak dihilangkan sama sekali, tetapi dikaburkan. Dengan kata lain, para saksi bersaksi dalam ketidakjelasan, dalam kegelapan. Sekarang, apakah ayat-ayat kunci untuk memahami makna kaki Dian? Zaharia 4 ayat 1-6. Zaharia 4 ayat 1-6. Datanglah kembali malaikat yang berbicara dengan aku itu, lalu dibangunkannyalah aku. Seperti seorang yang dibangunkan dari tidurnya. Maka berkatalah ia kepadaku, apa yang engkau lihat? Jawabku, aku melihat, tampak sebuah kandil, dari emas seluruhnya. Dan tempat minyaknya di bagian atasnya. Kandil itu ada 7 pelitanya dan ada 7 corot pada masing-masing pelita yang ada di bagian atasnya itu. Jadi, Anda lihat ada kandil, ada 2 pohon zaitun yang menyediakan minyak untuk kandil itu. Dan kemudian minyak mengalir melalui pipa-pipa ke 7 cabang kandil. Ini terus berlanjut, dan pohon zaitun ada terukir padanya, satu di sebelah kanan tempat minyak itu dan satu di sebelah kirinya. Lalu berbicaralah aku, kataku kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, apakah arti semuanya ini, Tuanku? Dengan kata lain, apakah yang dilambangkan oleh lampu-lampu itu? Maka berbicaralah malaikat yang berbicara dengan aku itu, katanya kepadaku, tidakkah engkau tahu, apa arti semuanya ini? Jawabku, tidak, Tuanku. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Jadi, apa yang dilambangkan oleh minyak itu? Minyak melambangkan Roh Kudus. Dan apakah yang dilambangkan oleh ketujuh kaki Dian itu? Ketujuh kaki Dian itu melambangkan gereja Allah, seperti yang akan kita lihat dalam kitab Wahyu. Sekarang di Zaharia 4 ayat 14. Kedua pohon zaitun itu disebut sebagai dua pohon yang diurapi. Secara harfiah dalam bahasa Ibrani, kata ini berarti dua anak minyak, dua orang yang diurapi dari dua anak minyak. Mereka tidak disebut anak-anak minyak karena mereka diurapi, tetapi karena mereka memberikan minyak kepada kandil. Dengan kata lain, mereka adalah sumber minyak. Mereka tidak diurapi dengan minyak. Nah, ini adalah detail yang menarik. Di Zaharia hanya ada satu apa? Satu kaki Dian dan dua pohon zaitun yang memasok minyak ke satu kaki Dian. Sementara dalam perjanjian baru kita memiliki dua saksi atau dua pohon zaitun dan dua kaki Dian. Apa alasan dari perbedaan ini? Selama periode perjanjian lama hanya ada satu perjanjian. Sedangkan dalam perjanjian baru ada dua perjanjian. Ini juga merupakan alasan mengapa Allah memberikan kepada para pemimpin agama pada zaman Kristus kunci pengetahuan. Anda dapat membacanya dalam Lukas 11 ayat 52, satu kunci, yaitu kunci pengetahuan. Apakah satu-satunya sumber yang dimiliki oleh individu-individu pada zaman Kristus ketika ia berada di dunia ini? Perjanjian lama. Ia tidak memberikan kepada mereka kunci-kunci pengetahuan. Kemudian Yesus memberikan kepada Petrus dan semua orang percaya apa? Kunci-kunci. Dengan kata lain, kedua perjanjian dari kerajaan surga. Petrus memiliki dua kunci karena ia memiliki kesaksian perjanjian lama dan penggenapan perjanjian baru. Sekarang mari kita lihat kutipan di halaman 195. Saya akan melewatkan beberapa bagian karena saya benar-benar ingin menyelesaikan bab ini. Dan apapun yang tidak saya bahas, sudah tertulis. Perhatikan pernyataan ini dengan sangat jelas dari buku Christ's Object Lessons halaman 414. Dalam perumpamaan ini anak-anak dara yang bijaksana mempunyai minyak dalam buli-buli disertai pelitanya. Pelitanya menyala tanpa pudar sepanjang malam mereka menanti. Terang itu menolong menerangi kehormatan mempelai laki-laki. Bercahaya dalam gelap, ia menolong menerangi jalan ke rumah mempelai laki-laki, ke pesta pernikahan itu.
Sekarang tiba pada perbandingannya. Apa yang diwakili oleh apa yang baru saja dia gambarkan? Demikianlah. Ini berarti sekarang dia akan membuat penerapannya. Demikianlah pengikut-pengikut Kristus harus menyinarkan terang ke dalam dunia yang gelap. Dengan Roh Kudus. Apakah dua kata berikutnya? Firman Allah adalah terang manakala ia menjadi kuasa yang mengubah dalam kehidupan si penerima. Oleh menanamkan dalam hati mereka prinsip-prinsip sabdanya, Roh Kudus mengembangkan dalam manusia sifat-sifat Allah. Terang kemuliaannya, tabiatnya, harus bersinar dari, apa? Para pengikutnya. Dengan demikian mereka harus memuliakan Allah, untuk menerangi jalan ke rumah mempelai laki-laki. Ke kota Allah, ke perjamuan nikah anak domba. Apakah kita juga menemukan kandil bercabang 7 di dalam kitab Wahyu? Ya, kitab Wahyu dimulai dengan sebuah kandil. Berapa banyak cabang yang dimilikinya? Kandil ini memiliki 7 cabang. Apa yang dilambangkan oleh ketujuh cabang tersebut? Ketujuh jemaat, dengan kata lain kesaksian gereja, gereja yang memberikan terang dalam 7 tahap sejarah gereja, bukan? Karena ketujuh pelita yang menyala itu melambangkan 7 periode dalam sejarah gereja. Sekarang, siapakah yang memberi kuasa kepada ketujuh jemaat untuk bersaksi dan memberi terang? Roh Kudus, minyak itu. Dan sangat menarik bahwa dalam Wahyu pasal 4 ayat 6. Kandil bercabang 7 itu ada di hadirat Bapa di bait suci surgawi, di tempat kudus. Sementara dalam Wahyu pasal 5 ayat 6 dikatakan bahwa ketujuh roh itu diutus ke bumi. Jadi, apa yang terjadi pada saat itu? Itulah yang terjadi pada hari Pentakosta ketika Roh Kudus dicurahkan ke atas para murid. Ngomong-ngomong, ketika Roh Kudus dicurahkan ke atas murid-murid, apa yang langsung dilakukan oleh Petrus dan Yohanes? Mereka berkhotbah, bukan? Petrus berkhotbah pada hari Pentakosta. Berapa banyak orang yang bertobat? 3.000. Jadi, apakah Petrus membuka kerajaan surga? Ya, dia melakukannya. Apakah Petrus melakukannya sendiri? Tidak. Siapa yang melakukannya? Kunci-kunci pengetahuan yang melakukannya. Sekarang mari kita baca bagian bawah halaman 195. Dari kedua dahan pohon zaitun cairan emas itu disalurkan melalui pipa emas ke dalam pinggan kaki Dian. Dan kemudian ke dalam pelita emas yang memberikan terang kepada bait suci. Dengan demikian dari yang suci yang berdiri dalam hadirat Allah rohnya diberikan kepada, siapa? Kepada manusia. Yang menyerahkan dirinya kepada pelayanannya. Tugas dari kedua orang yang diurapi itu ialah untuk menyampaikan karunia surga kepada umat Allah. Yang bisa menjadikan firman-Nya sebagai pelita bagi kaki dan terang kepada jalan. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Mari kita baca pernyataan selanjutnya. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Melalui pipa-pipa emas, ranting-ranting zaitun mengeluarkan minyak emas dari dalam dirinya. Ranting-ranting zaitun ini adalah orang-orang yang diurapi yang berdiri di sisi Tuhan atas seluruh bumi. Melalui mereka, sekarang perhatikan prosesnya, melalui mereka Roh Kudus dikomunikasikan kepada, siapa? Kepada jemaat-jemaat. Lalu apa yang dilakukan gereja? Kemudian gereja memberitakan pekabaran itu. Adakah saksi-saksi selama 1260 hari yang menerima minyak? Dan memberitakan pekabaran Tuhan dalam ketidakjelasan, tetapi mereka memberitakan pekabaran tersebut? Ya, seperti orang-orang Waldensia di Albigenses. Sekarang mari kita perhatikan pernyataan berikutnya. Firman adalah terang pengkhotbah. Dan ketika minyak emas mengalir dari pohon zaitun ke dalam buli-buli, minyak itu membuat pelita kehidupan bersinar dengan kejernihan dan kuasa yang dapat dilihat oleh semua orang. Mereka yang memiliki hak istimewa untuk duduk di bawah pelayanan seperti itu. Jika hati mereka terbuka terhadap pengaruh Roh Kudus, akan merasakan kehidupan rohani. Api kasih Allah akan dinyalakan di dalam diri mereka. Dan sekarang perhatikan, Alkitab, firman Allah adalah roti hidup. Barang siapa menggembalakan kawanan domba Allah, ia sendiri harus terlebih dahulu makan dari roti yang telah turun dari surga. Kita harus menerima roh agar dapat memberikan roh seperti yang telah kita pelajari sebelumnya. Jadi, apakah sudah jelas mengapa kedua saksi itu disebut sebagai kaki Dian? Karena selama 1260 tahun apa yang mereka lakukan? Ya,
Ada orang-orang di gereja yang menyampaikan pekabaran, tetapi mereka melakukannya dengan bagaimana? Bukan dalam kepenuhan terang, tetapi dalam ketidakjelasan dan kegelapan. Dengan kata lain, matahari, bulan, dan bintang-bintang selama sangkakala keempat mengalami gerhana. Apakah Anda melihat hubungannya? Sekarang mari kita lanjutkan ke ayat 5. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, yaitu kedua saksi itu, keluarlah api dari mulut mereka menghanguskan semua musuh mereka. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara itu. Jadi, kedua saksi itu mengeluarkan api. Sekarang apa artinya itu? Ini adalah bahasa simbolis, ingatlah bahwa kita sedang berurusan dengan simbol-simbol. Apa yang sebenarnya keluar dari mulut mereka? Kata-kata. Apakah kata-kata itu mengganggu orang-orang berdosa? Oh ya? Mari kita perhatikan Yeremia pasal 20 dan ayat 9. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya. Yeremia berkata, aku menyerah. Orang-orang ini tidak mau mendengarkan. Maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti, apa? Seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Jadi apa yang sedang dilakukan kedua saksi itu? Ada api yang menyala di sana dan pekabarannya harus keluar. Yeremia 5 dan ayat 14. Sebab itu beginilah firman Tuhan, Allah semesta alam, oleh karena mereka berkata seperti itu. Sesungguhnya aku akan membuat perkataan-perkataanku menjadi api di dalam mulutmu. Dan bangsa ini menjadi kayu bakar, maka api akan memakan habis mereka. Apakah ini terminologi yang sama dengan apa yang kita temukan dalam Wahyu 11 dan ayat 5? Tentu saja. Jadi apa yang dilakukan oleh kedua saksi? Apa maksudnya ketika dikatakan bahwa api keluar dari mulut mereka untuk melahap? Ini melambangkan firman yang mereka apa? Firman yang mereka beritakan bahkan di tengah-tengah ketidakjelasan. Ellen White memberikan pernyataan yang sangat menarik dalam buku Great Controversy halaman 268. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka menghanguskan semua musuh mereka. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara itu. Lalu dia berkomentar, orang-orang yang menginjak-injak firman Tuhan tidak bisa bebas dari hukuman. Makna dari perkataan yang mengerikan ini dijelaskan dalam pasal penutup buku Wahyu. Kemudian ia mengutip Wahyu 20 ayat 18 dan 19. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus. Seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Jadi, apakah Anda memahami ayat 5? Mari kita lanjutkan ke ayat 6. Mereka, dua saksi itu, mempunyai kuasa untuk apa? Menutup langit, supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat. Dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah. Dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka, setiap kali mereka menghendakinya. Kitab Wahyu memberitahu kita bahwa mereka yang menambah atau mengurangi seperti yang telah kita perhatikan. Dari kesaksian kitab Wahyu, akan menerima apa? Malapetaka. Jadi, apakah firman memiliki kapasitas untuk mencurahkan malapetaka? Hal itu pasti terjadi pada mereka yang berusaha mengubah pekabarannya. Pertanyaannya pada titik ini adalah, dalam hal apa kedua saksi itu memiliki kuasa untuk membuka dan menutup surga? Jawabannya adalah bahwa mereka memiliki kunci-kunci kerajaan surga. Kunci-kunci kerajaan surga membuka atau menutup surga. Sekarang apa yang dimaksud dengan kunci-kunci itu? Mari kita perhatikan Matius 16 dan ayat 19. Yesus berkata kepada Petrus, "Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga." Umat Katolik Roma menggunakan hal ini untuk berbicara tentang otoritas paus. Bukan itu yang dibicarakan dalam ayat ini. Mari kita lanjutkan penelusuran ini. Tombol bentuk ganda tanpa nomor kualifikasi mengacu pada apa? Dua kunci. Dengan demikian, kunci-kunci tersebut memiliki arti yang sama dengan apa? Dua saksi itu. Bagaimana kedua saksi, yaitu kunci-kunci, membuka dan menutup surga?
Jawabannya adalah ketika para utusan Allah memberitakan firman Allah. Melalui pelayanan Roh Kudus, orang-orang itu apa? Menerima atau menolak pekabaran tersebut. Jika mereka menolaknya, maka kerajaan surga apa? Ditutup. Jika mereka menerima pekabaran itu, kerajaan surga terbuka di hadapan mereka. Jadi, apakah Anda memahami bagaimana kedua saksi itu dapat membuka dan menutup surga? Ketika Anda memberitakan firman, jika orang menolaknya, apakah surga tertutup? Jika orang menerimanya, apakah surga terbuka? Tentu saja. Sekarang mari kita lanjutkan. Dengan satu khotbah dari firman Allah, Petrus membuka kerajaan surga bagi 3.000 jiwa pada hari Pentakosta. Masalahnya dengan para teolog pada zaman Kristus adalah bahwa mereka tidak mengkhotbahkan apa? Mereka tidak memberitakan firman Allah, melainkan tradisi mereka sendiri, dan oleh karena itu apa yang mereka lakukan? Mereka menutup kerajaan surga karena mereka tidak memberitakan firman. Sekarang, mari kita masuk ke Matius 23, ini sangat menarik. Matius 23 ayat 2 dan ayat 13. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Kata kursi di sana adalah kata Yunani, katedra. Apakah itu terdengar familiar? Umat Katolik mengatakan bahwa ketika Paus berbicara, ia berbicara ex katedra. Kata katedra berarti tahta, ia berbicara dari tahta. Jadi pada dasarnya ini mengatakan bahwa ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang merupakan para pengajar yang seharusnya menyampaikan firman, duduk di tempat duduk Musa. Tetapi kemudian Yesus berkata kepada mereka, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Karena kamu apa? Kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk. Dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Jadi, apa yang dilakukan oleh para pemimpin agama pada zaman Kristus? Mereka menutup kerajaan surga, namun mereka duduk di atas kursi Musa. Apa artinya mereka duduk di atas kursi Musa? Baiklah, mari kita baca dari tafsiran Alkitab Jerome yang merupakan tafsiran Katolik Roma. Tentang apa yang dimaksud dengan duduk di atas kursi Musa. Frasa kursi Musa kemungkinan besar adalah sebuah metafora untuk otoritas para ahli Taurat untuk mengajar. Dan hal ini juga berlaku dalam agama Katolik. Ketika Paus berbicara secara ex katedra, apa yang dikatakannya benar-benar berotoritas dan tidak dapat salah. Jadi, apakah itu yang dipercayai oleh para ahli Taurat dan orang-orang Farisi pada zaman mereka? Ya. Frasa tempat duduk Musa kemungkinan besar merupakan metafora untuk otoritas para ahli Taurat untuk mengajar. Dalam tradisi kerabian, penafsiran Taurat diteruskan dalam tradisi ahli-ahli Taurat, yang secara teoretis kembali ke Musa melalui rantai para ahli Taurat yang tidak terputus. Pandangan ini tentu saja sama sekali tidak historis. Gereja Katolik Roma memiliki gagasan bahwa tradisi lisan telah diwariskan dari satu generasi ke generasi lain, dan telah dilestarikan oleh apa yang disebut magisterium, yaitu tradisi-tradisi yang tidak ditemukan di dalam Alkitab. Tradisi-tradisi ini hanya diteruskan dari generasi ke generasi oleh rantai yang tidak terputus dari para pemimpin agama. Tetapi sebenarnya tradisi-tradisi ini adalah tradisi-tradisi yang tidak memiliki dasar dari mana? Tradisi-tradisi itu tidak memiliki dasar dalam Alkitab. Jadi, dalam arti apa ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi menutup kerajaan surga? Dalam arti bahwa mereka mengajarkan tradisi-tradisi yang tidak ditemukan dalam kitab suci. Dan oleh karena itu kerajaan surga tertutup bagi manusia. Sekarang Lukas 11 ayat 52 memperkuat pemikiran ini. Ini memberitahukan kepada kita bahwa ahli-ahli Taurat telah mengambil kunci pengetahuan dan menutup kerajaan itu bagi diri mereka sendiri dan bagi orang lain. Mari kita baca ayat itu. Celakalah kamu ahli-ahli Taurat, ini paralel dengan Matius 23 di mana kamu akan mendapat celaka dari ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu telah mengambil, apa? Kunci pengetahuan. Kamu sendiri tidak masuk ke dalam dan orang yang berusaha untuk masuk ke dalam kamu halang-halangi. Pertanyaannya adalah, mengapa orang Farisi dan ahli Taurat hanya memiliki satu kunci? Karena pada saat itu hanya ada satu apa? Hanya ada satu perjanjian. Tetapi Yesus memberi Petrus apa? Kunci karena dia memiliki keduanya. Inilah penjelasan Ellen White, yang sangat indah. Kunci-kunci kerajaan surga adalah firman Kristus. Jadi, bagaimanakah Anda membuka surga? Dengan memberitakan firman Kristus. Semua perkataan kitab suci,
Jadi perkataan Yesus ditemukan di mana? Di dalam kitab suci, adalah miliknya dan di sini termasuk di dalamnya. Firman memiliki kuasa untuk apa? Apakah Alkitab memiliki kuasa untuk membuka dan menutup surga? Dua saksi itu, ya. Firman ini memiliki kuasa untuk membuka dan menutup surga. Firman ini menyatakan syarat-syarat yang membuat manusia diterima atau ditolak. Jadi, pekerjaan mereka yang memberitakan firman Allah adalah penyelamat dari kehidupan kepada kehidupan. Atau dari kematian kepada kematian. Pekerjaan mereka adalah misi yang berbobot dengan hasil yang kekal. Apakah Anda memahami dalam arti apa para saksi memiliki kapasitas untuk menutup dan membuka surga? Apakah kebanyakan orang selama 1260 tahun, apakah surga ditutup oleh firman atau surga dibuka oleh firman? Ditutup oleh firman. Pada zaman Elia, kemurtadan menyebabkan ditutupnya surga selama 3,5 tahun secara harfiah. Sebagaimana kedua saksi menutup surga selama 3,5 tahun secara simbolis. 1 Raja-Raja 17 ayat 1 memberitahukan kepada kita bahwa perkataan Elia memiliki kuasa untuk menutup surga atau membukanya. Menarik bukan? Perkataan Elia membuka dan menutup surga. Ketika Israel berada dalam kemurtadan, firman Elia menutup surga. Ketika Israel bertobat dari kemurtadannya, apa yang terjadi? Hujan turun lagi. Apa yang dilambangkan oleh hujan? Melambangkan Roh Kudus. Allah telah memberitahu Israel bahwa kemurtadan akan menyebabkan tidak turunnya hujan. Mengapa tidak ada hujan selama periode kesaksian kedua saksi itu? Karena gereja berada dalam apa? Dalam kemurtadan. Perhatikan 2 Tawari 6 ayat 26 dan 27. Apabila langit tertutup, sehingga tidak ada hujan, sebab mereka, apa? Sebab mereka berdosa kepadamu. Lalu mereka berdoa di tempat ini dan mengakui namamu dan mereka berbalik dari dosanya. Sebab engkau telah menindas mereka, maka engkau pun kiranya mendengarkannya di sorga dan mengampuni dosa hamba-hambamu, umatmu Israel. Karena engkaulah yang menunjukkan kepada mereka jalan yang baik yang harus mereka jalani dan engkau kiranya memberikan, apa? Jadi, ketika mereka bertobat dari kemurtadan, apa yang Allah kirimkan? Hujan. Ketika orang-orang dalam kemurtadan apa yang terjadi? Tidak ada hujan. Apakah gereja murtad pada saat sangkakala keempat? Tentu saja. Kemurtadan gereja Kristen adalah alasan ditutupnya surga pada zaman nubuat kedua saksi. Firman Allah dan Roh Kudus apa? Sangat langka pada masa itu seperti halnya pada zaman Elia. Sekarang mari kita masuk ke Wahyu 11 ayat 7. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, dengan kata lain ketika kedua saksi itu menyelesaikan kesaksian mereka, ini adalah Alkitab New King James. Dan kita akan melihat bahwa kita perlu menyempurnakan hal ini. Binatang buas yang keluar dari jurang maut, binatang apakah yang keluar dari jurang maut itu? Binatang dari jurang maut itu apa? Setan dan agen-agennya, apa yang mereka lakukan di Prancis? Sekarang kita beralih ke apa? Kita telah menjelaskan sampai titik ini periode apa? Sangkakala keempat. Sekarang kita beralih ke revolusi Prancis, sangkakala kelima. Apakah Anda mengerti maksudnya? Sekarang. Setelah mereka menyelesaikan kesaksian mereka, keluarlah binatang yang keluar dari jurang maut itu. Ingat, bahwa kita telah mempelajari sangkakala kelima kemarin. Anda melihat semua makhluk yang menyerupai iblis keluar dan Apollyon adalah pemimpin mereka dan seterusnya. Apa yang digambarkan oleh itu? Sama seperti ini, karena keduanya menyebutkan keluar dari apa? Jurang maut. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut, akan melakukan apa? Akan memerangi mereka. Melawan apa? Melawan kedua saksi. Mengalahkan mereka, dan apa? Membunuh mereka. Apakah mereka dibunuh selama 1260 tahun? Tidak, mereka bersaksi, berarti mereka hidup dalam ketidakjelasan. Tetapi sekarang sebuah kuasa akan bangkit yang akan membunuh mereka. Sekarang terjemahan, ketika mereka menyelesaikan, menyesatkan. Karena memberikan kesan bahwa binatang dari jurang maut itu naik setelah 1260 tahun berakhir pada tahun 1798. Kapankah mereka selesai? Pada tahun 1798, ini memberi kesan bahwa binatang dari jurang maut akan muncul, tetapi kita tahu bahwa binatang dari jurang maut itu muncul sebelum tahun 1798. Apakah Anda memahami maksudnya? Jadi, bagaimana kita menjelaskan hal ini? Faktanya adalah kata yang sama dengan kata selesai digunakan dalam 2 Timotius 4 ayat 7. Di mana Rasul Paulus masih hidup, dia berada di penjara. Dan dia mengatakan,
Aku telah menyelesaikan perlombaan. Nah, jika ia telah menyelesaikan perlombaan, ia sudah dibunuh. Tetapi ia akan segera menyelesaikannya, bukan? Namun Paulus masih hidup ketika ia mengatakan hal ini. Kata yang sama juga muncul dalam Yohanes 17 ayat 4. Di mana Yesus dalam perjalanannya ke Getsemani berdoa kepada Bapanya dan mengatakan bahwa ia telah menyelesaikan pekerjaannya di bumi. Tetapi ia masih harus pergi ke Getsemani di atas kayu salib. Jadi, apa terjemahan yang lebih baik? Ketika mereka akan menyelesaikan kesaksian mereka, binatang dari jurang maut itu akan bangkit untuk membunuh mereka. Ellen White memberikan komentar ini dalam Great Controversy, halaman 273. Maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka, dan mengalahkan serta membunuh mereka. Kekuasaan ateis yang memerintah di Perancis selama revolusi dan pemerintahan teror. Ikut serta dalam peperangan melawan Allah dan firman-Nya yang kudus. Sebagaimana dunia belum pernah menyaksikannya sebelumnya. Peribadatan kepada Allah telah dihapuskan oleh musyawarah nasional. Alkitab-Alkitab dikumpulkan dan dibakar di depan umum dengan segala manifestasi penghinaan yang mungkin dilakukan. Sekarang, seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, Wahyu 11 ayat 2 dan selanjutnya adalah pengembangan lebih lanjut dari sangkakala kelima, yang sebenarnya adalah sangkakala keempat dan kelima. Di mana lubang jurang maut dibuka dan Raja Abaddon atau Apollyon memimpin pasukan setan untuk menyakiti dan menyengat manusia. Mereka yang tersengat tidak mati, melainkan memiliki pandangan hidup yang menyakitkan dan pesimis. Mari kita baca pertanyaan-pertanyaan berikut ini dari Ellen White. Pada waktu Perancis menolak secara terang-terangan dan mengesampingkan Alkitab, orang-orang jahat dan roh-roh, apa? Apakah mereka adalah makhluk-makhluk yang keluar dari jurang maut? Ya, roh-roh kegelapan bersorak-sorai oleh karena tercapainya tujuan yang sudah lama dirindukan. Suatu kerajaan yang bebas dari kungkungan hukum Allah. Great Controversy, halaman 286. Roh Allah yang mencegah dan mengendalikan itu, yang mengendalikan pekerjaan jahat setan. Izinkan saya bertanya kepada Anda, apakah jurang maut terkunci rapat sebelum revolusi Prancis? Ya, karena kuncinya diberikan kepada malaikat jurang maut dan dengan kunci itu dia apa? Dia membuka jurang itu. Jadi, Ellen White berkata, roh Allah yang mencegah dan mengendalikan itu, yang mengendalikan pekerjaan jahat setan, telah apa? Kunci itu membuka jurang itu sekarang. Dan dia yang kesukaannya ialah kesengsaraan manusia, apa? Allah yang menyebabkan hal ini, dia diizinkan. Jadi, apakah dia diizinkan untuk membuka kunci jurang itu? Ya, telah diizinkan berbuat sekehendak hatinya. Mereka yang telah memilih pemberontakan, dibiarkan untuk menuai buah-buahnya. Sampai negeri itu dipenuhi dengan kejahatan yang terlalu mengerikan untuk dilukiskan dengan pena. Ellen White menghubungkan 1260 tahun dengan binatang dari jurang maut. Di dalam Wahyu 11, apakah ada hubungan antara pekerjaan kedua saksi dengan binatang dari jurang maut? Jadi, apakah Anda terkejut jika Ellen White menghubungkan keduanya? Tentu saja, ini hanyalah sebuah tebakan yang beruntung. Saudara-saudara, inilah hal-hal yang membuktikan kepada saya bahwa Ellen White memiliki hikmat yang lebih dari sekedar hikmat manusia. Bagaimana semua yang dikatakannya selaras ketika Anda mempelajari ayat-ayatnya. Perhatikan apa yang dikatakan Ellen White tentang hal ini. Great Controversy, halaman 268. Sementara mereka mendekati akhir pekerjaan mereka yang samar-samar. Perhatikan, Ellen White mengatakan, sementara mereka mendekati. Bagaimana dia tahu itu? Saya yakin dia tidak membaca Yohanes 17 dan 2 Timotius, tetapi Tuhan menyatakannya kepadanya. Sementara mereka mendekati akhir pekerjaan mereka yang samar-samar, yaitu 1260 tahun. Peperangan akan dilancarkan terhadap mereka oleh kuasa yang dilambangkan sebagai binatang yang muncul dari jurang maut. Pernyataan berikutnya, Great Controversy, halaman 268. Kapan mereka harus menyelesaikan, dan perhatikan bahwa dia menaruh dalam tanda kurung, sedang menyelesaikan kesaksian mereka. Menarik bahwa ia menempatkannya dalam tanda kurung, ketika mereka menyelesaikan kesaksian mereka. Kemudian ia menjelaskan periode ketika kedua saksi itu bernubuat dengan mengenakan kain kabung. Yang berakhir pada tahun 1798. Sementara mereka mendekati akhir pekerjaan mereka yang samar-samar.
Peperangan akan dilancarkan terhadap mereka oleh kuasa yang dilambangkan sebagai binatang yang muncul dari jurang maut. Di banyak bangsa di Eropa, kuasa yang memerintah dalam gereja dan negara selama berabad-abad telah dikendalikan oleh setan. Jadi setan masih bekerja selama 1260 tahun melalui perantaraan kepausan. Tetapi di sini kita melihat sebuah manifestasi baru dari kuasa setan. Karena Apollyon dan seluruh pasukannya sekarang diizinkan keluar dari jurang maut untuk mendatangkan malapetaka di Prancis. Ini satu lagi, telah menjadi peraturan atau kebijakan Roma. Dengan pernyataan rasa hormat kepada Alkitab, untuk tetap membuat Alkitab tertutup dalam bahasa yang tidak bisa dimengerti, dan menyembunyikan dari orang-orang. Di bawah pemerintahan Roma saksi-saksi itu bernubuat sambil berkabung. Tetapi kuasa lain, binatang yang muncul dari jurang maut, bangkit mengadakan serangan terbuka dengan terang-terangan melawan firman Allah. Jadi, apakah firman Allah menjadi pusat dari sangkakala keempat dan kelima? Ya, itu dikaburkan selama sangkakala keempat, dibunuh selama sangkakala kelima. Philip Schaff, sejarawan besar, sejarawan gereja menulis ini. Prancis menolak reformasi dan menuai revolusi. Apa yang menjadi pusat reformasi? Sola Scriptura. Hanya kitab suci. Prancis berkata, tidak hanya Alkitab saja. Dan apa yang ia tuai sebagai hasilnya? Revolusi. Mari kita buka Wahyu pasal 11 dan ayat 8. Dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar, yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Apakah kita harus memahami Sodom dan Mesir sebagai lokasi geografis secara harfiah? Tidak, karena ayat ini secara eksplisit mengatakan bahwa secara rohani, Prancis disebut Sodom dan Mesir. Sekarang saya memiliki terjemahan yang berbeda di sini. NIV mengatakan secara kiasan Sodom dan Mesir. New American Standard Bible secara mistis Sodom dan Mesir. Versi standar bahasa Inggris secara simbolis Sodom dan Mesir. RSV secara kiasan Sodom dan Mesir. Versi standar revisi baru secara nubuat Sodom dan Mesir. Jadi, di sini kita tidak berurusan secara khusus dengan lokasi geografis secara harfiah. Dengan pengecualian di Wahyu 21 ayat 10 di mana Yerusalem baru digambarkan sebagai kota besar. Kota besar dalam Wahyu selalu merujuk kepada Babel. Para sejarawan menyebut Prancis sebagai putri sulung dari siapa? Dari kepausan. Apakah kepausan adalah Babel? Ya. Karena Prancis adalah pendukung kepausan yang pertama dan yang paling setia. Tahukah Anda bahwa Prancis adalah negara pertama yang memberikan kekuasaan sementara kepada kepausan? Dan Prancis, putri sulungnya, kemudian bangkit dan memberikan luka yang mematikan kepada ibunya. Prancis menganiaya umat Allah sampai mati lebih banyak daripada kerajaan-kerajaan lain di Eropa. Dan saya telah menyebutkan pembantaian Santo Bartolomes. Perhatikan apa yang kita temukan di bagian bawah halaman. Prancis yang malang menuai dalam darah tuayan yang ia telah tabur. Masih ingat mengubah air menjadi darah? Ini adalah darahnya revolusi Prancis. Prancis yang malang menuai dalam darah tuayan yang ia telah tabur. Sungguh mengerikan akibat dari pengabdiannya kepada kekuasaan Romawi. Itulah sangkakala keempat, di mana Prancis, di bawah pengaruh Romanisme, telah mendirikan tiang gantungan pembakaran yang pertama. Pada permulaan pembaruan, sekarang revolusi mendirikan gulotinnya, alat pemenggalnya, yang pertama. Ngomong-ngomong, saya pernah berada di tempat yang sama, di Paris. Sangat menarik ketika Anda berdiri di sana dan mengingat apa yang terjadi di sana. Di tempat yang sama, di mana para martir iman Protestan dibakar pada abad ke-16. Korban pertama digulotin pada abad ke-18. Dalam penolakannya akan Injil yang sebenarnya membawa kesembuhan kepadanya. Perancis telah membuka pintu kepada pemberontakan dan kehancuran. Pada waktu pembatasan-pembatasan hukum Allah dikesampingkan, telah ditemukan bahwa hukum-hukum manusia tidak cukup untuk apa? Untuk menahan gelombang kuat nafsu manusia. Dan bangsa itu bangkit kepada revolusi dan anarki.
Perang melawan Alkitab meresmikan suatu era yang dalam sejarah dunia disebut sebagai pemerintahan teror. Kedamaian dan kebahagiaan telah lenyap dari rumah dan hati manusia. Tak seorang pun merasa aman. Ia yang menang hari ini besok dicurigai dan dihukum. Kekerasan dan hawa nafsu merajalela. Apakah itu terdengar seperti semua setan dilepaskan dari jurang maut? Sekarang, penting untuk dicatat bahwa hanya 1/10 bagian dari kota besar itu yang disebutkan dalam nubuat. 10 tanduk itu adalah 10 kerajaan di Eropa, tetapi pada saat itu hanya satu dari kerajaan-kerajaan itu yang jatuh. Perhatikan grid kontroversi, halaman 269. Kemudian, menurut perkataan Nabi, sebelum tahun 1798 beberapa kuasa yang berasal dari mana? Dari setan akan bangkit untuk memerangi Alkitab. Dan di negeri di mana kesaksian kedua saksi-saksi Allah itu harus didiamkan atau dibungkam. Akan tampak, apa? Ateisme Firaun dan kebejatan moral Sodom. Nubuat ini telah menerima penggenapan yang paling tepat dan paling mencolok dalam sejarah Prancis. Apakah karakteristik utama Mesir pada zaman Musa? Keluaran 5 ayat 2 memberikan jawabannya. Tetapi Firaun berkata, siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Itu adalah ateisme. Saya tidak mengenal Allah yang sejati, bagi saya dia tidak ada. Perhatikan Yehezkiel 29 ayat 3. Berbicaralah dan katakan, beginilah firman Tuhan Allah. Lihat, aku menjadi lawanmu, hai Firaun, Raja Mesir, buaya yang besar. Anda tahu yang dikatakan oleh Alkitab King James, oh naga yang besar. Yang berbaring di tengah anak-anak sungaimu, yaitu Nil, dan yang berkata, sungai Nil aku punya, aku yang membuatnya. Mengklaim kuasa Sang Pencipta. Jadi dengan kata lain, alasan mengapa Perancis disebut Mesir adalah karena adanya roh apa? Ateisme. Saya sebutkan kemarin Daniel 11 ayat 40 menjelaskan tentang Raja dari Selatan yang bangkit melawan Raja dari Utara pada akhir zaman. Apakah itu terjadi pada tahun 1798 pada masa akhir zaman? Apakah Prancis bangkit melawan Kepausan, Raja dari Utara? Ngomong-ngomong, Raja palsu dari Utara, tentu saja. Ini adalah titik kronologis yang sama ketika binatang yang keluar dari jurang maut itu muncul dalam Wahyu 11. Raja dari Selatan pada tahun 1798 adalah Prancis, yang memanifestasikan roh penentang yang sama dengan Mesir kuno, dan Raja dari Utara adalah Kepausan. Ellen White menjelaskan hal ini dalam buku Grid Kontroversi 269. Tidak ada raja yang pernah berani secara terbuka menentang dan menghujat kekuasaan surga selain Raja Mesir. Pada waktu pekabaran dibawa oleh Musa kepadanya dalam nama Tuhan, Firaun dengan sombongnya menjawab, siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Bagaimana Ellen White menjelaskan hal ini? Ini adalah, apa? Ateisme. Dan bangsa yang dilambangkan oleh Mesir akan mengucapkan penyangkalan yang sama terhadap Allah yang hidup. Dan akan menyatakan roh tidak percaya dan pembangkangan yang serupa. Sekarang bagaimana dengan masalah mengapa Prancis disebut Sodom? Bukan Sodom secara harfiah, tetapi memiliki roh yang sama dengan Sodom. Anda hanya perlu membaca bab tentang Alkitab dan Revolusi Perancis. Di sana Ellen White menggambarkan amoralitas yang terjadi di kota itu. Dalam buku Grid Kontroversi, halaman 269, Ellen White menulis, kota besar itu juga dibandingkan secara rohani dengan Sodom. Kebejatan Sodom dalam melanggar hukum Allah secara khusus dinyatakan dengan keadaan, apa? Tidak bermoral. Dan dosa ini juga akan menjadi ciri-ciri yang menonjol dari suatu bangsa yang akan menggenapi nubuatan Alkitab. Dan hari ini kita menggunakan kata sodomi dan kata menyodomi untuk membicarakan jenis dosa seksual yang paling buruk. Dalam Grid Kontroversi, halaman 271, kita menemukan kata-kata ini. Di sana juga Tuhan kita disalibkan. Sekarang dia akan mengomentari frasa khusus yang kita temukan di ayat 8, yang sedang kita bahas.
Apa artinya? Apakah Kristus disalibkan di Paris? Tidak, Kristus tidak disalibkan secara harfiah, secara pribadi di Paris. Jadi bagaimana kita menjelaskan hal ini? Baiklah, mari kita bahas. Nubuatan ini juga digenapi oleh Perancis. Rasa bermusuhan terhadap Kristus yang dilakukan dengan berani di sini, melebihi dari di negeri-negeri manapun. Kebenaran menghadapi perlawanan yang lebih pahit dan jahat di sini lebih dari negara manapun. Dalam penganiayaan yang dilakukan Perancis kepada pengaku-pengaku Injil, ia telah menyalibkan Kristus di dalam pribadi murid-muridnya. Bagaimana kita memahami hal ini bahwa menganiaya murid-murid atau para pengikut Kristus berarti menganiaya Kristus? Apakah ini merupakan konsep yang alkitabiah? Apakah gereja itu tubuh Kristus? Jadi, izinkan saya bertanya kepada Anda. Jika seseorang menusuk jari Anda dengan jarum, apakah kepala Anda merasakannya? Tentu saja kepala yang merasakannya, itulah pusat komando Anda. Sekarang, Anda ingat Saulus dari Tarsus sedang dalam perjalanan menuju Damsyik. Dan orang-orang berkata bahwa ia jatuh dari kuda, tidak ada referensi tentang kuda di sana. Ia jatuh ke tanah dan ia mendengar suara yang berkata dari surga, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Dan dia berpikir, apakah Damsyik sudah runtuh? Dan dia berkata, "Siapakah kamu sehingga aku menganiaya?" Dan jawabannya, "Akulah Yesus dari Nazaret yang kamu aniaya." Jadi, izinkan saya bertanya kepada Anda, menyalibkan Kristus dalam kisah ini berarti menyalibkan apa? Artinya menyalibkan tubuh Kristus, yaitu gerejanya. Ingat perumpamaan tentang domba dan kambing? Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi Kristus disalibkan dalam diri umatnya, dalam tubuhnya, jika bisa dikatakan demikian. Perhatikan grid kontroversi, halaman 273. Roh perancang pembantaian yang sama. Ini adalah binatang yang keluar dari jurang maut. Yang menimbulkan pembantaian di Saint Bartholomeus juga menuntun dalam revolusi. Yesus Kristus dinyatakan sebagai pembohong dan penipu. Dan teriakan orang-orang Perancis yang tidak percaya kepada Tuhan adalah, "Ganyang orang malang itu, maksudnya Kristus." Apakah Kristus disalibkan secara simbolis? Ya, itu adalah serangan terhadap Yesus. Dan mereka menyalibkannya melalui tubuhnya, melalui para pengikutnya. Yesus adalah firman Allah secara pribadi. Dan Alkitab adalah biografinya yang tertulis. Perancis, putri sulung kepausan menyalibkan Kristus dengan menyalibkan Alkitab. Karena Alkitab itu apa? Alkitab bersaksi tentang Kristus. Jadi dengan menyalibkan Alkitab, dan Alkitab berpusat pada Kristus, itu sama saja dengan menyalibkan Kristus. Dengan membunuh kedua saksi, mereka membunuh Kristus. Karena kedua perjanjian itu memberikan kesaksian tentang Kristus. Adalah mungkin untuk menyalibkan Yesus sekali lagi, bukankah itu benar? Ada tertulis dalam kitab Ibrani dan kitab 1 Korintus. Alkitab menerima perlakuan keji yang sama dalam revolusi Prancis. Seperti yang dialami Yesus dalam pengadilan dan penyalibannya. Apakah Yesus diseret melalui jalan-jalan di Yerusalem? Apakah orang-orang mengejek dan mengolok-olok dia? Apakah mereka bersorak-sorai? Tentu saja. Kaum revolusioner mengadili, menghakimi, menganiaya, dan mengeksekusi Alkitab. Namun, Kristus di dalam dua saksi telah bangkit dan naik ke surga. Ingatkan bahwa Yesus telah bangkit dan naik ke surga? Apakah kedua saksi juga dibangkitkan dan pergi ke surga? Tentu saja. Sekarang, perhatikan tentang pembantaian di Saint Bartholomeus. Ellen White memberikan komentar berikut ini. Sebagaimana Kristus adalah pemimpin yang tidak kelihatan memimpin umatnya keluar dari perhambaan Mesir. Demikian juga setan pemimpin yang tak kelihatan memimpin pasukannya, melipat gandakan jumlah para syuhada. Selama 7 hari pembantaian itu berlangsung di Paris. Dan 3 hari pertama dengan kekejaman dan kedahsyatan yang tak terbayangkan. Dan bukan hanya berlangsung di kota itu sendiri. Tetapi dengan perintah khusus raja, diperluas ke seluruh provinsi dan kota-kota kecil lainnya di mana terdapat orang-orang Protestan. Usia atau jenis kelamin tidak dipedulikan. Tidak peduli orang yang sudah ubanan atau bayi yang tidak berdosa, semuanya dibinasakan. Para bangsawan dan petani, tua dan muda, ibu-ibu dan anak-anak semuanya dibunuh. Di seluruh Perancis pembantaian itu berlanjut selama 2 bulan. 70.000 orang kusuma bangsa binasa waktu itu. Sekarang, tahukah Anda mengapa Prancis dipilih dalam sangkakala kelima?
Karena apa yang mereka lakukan terhadap umat Allah, mereka menderita akibatnya. Apa yang ditabur oleh suatu bangsa, itulah yang dituai oleh bangsa itu. Mari kita lanjutkan ke ayat 9. Dan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum, melihat mayat mereka. 3,5 hari lamanya dan orang-orang itu tidak memperbolehkan mayat mereka dikuburkan. Penghinaan terbesar. Menolak menguburkan seseorang, adalah penghinaan tertinggi yang hanya diperuntukkan bagi para penjahat yang paling buruk. Inilah cara Prancis memperlakukan kedua saksi selama Revolusi Prancis. Ngomong-ngomong, bukan hanya kebetulan bahwa pada tanggal 23 November tahun 1793, Majelis Nasional Prancis mengeluarkan dekret bahwa semua gereja dan layanan keagamaan harus dihentikan. Pada tanggal 17 Juni sekitar 3,5 tahun kemudian, karena itu adalah 3,5 hari yang dikatakan dalam nubuat, Prancis memberikan dekret yang mengizinkan kebaktian keagamaan untuk dilanjutkan kembali. Sangat menarik. Sekarang mari kita lanjutkan ke ayat 10. Apa yang akan dilakukan orang ketika mereka melihat kedua saksi itu dibunuh? Mereka akan bersukacita. Mengapa? Karena ketika Anda memiliki Alkitab, Alkitab menyiksa Anda, bukan? Jika Anda melakukan hal yang salah, tetapi jika Anda menyingkirkan Alkitab, Anda hidup bebas. Tidak juga, Anda berada dalam perbudakan. Perhatikan Wahyu 11 ayat 10. Dan mereka yang diam di atas bumi bergembira dan bersukacita atas mereka itu. Dan berpesta dan saling mengirim hadiah. Karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi. Firman Allah menyiksa mereka yang tidak taat, tetapi membawa damai bagi mereka yang taat. Kepedihan hati nurani itu menyakitkan bagi orang yang melanggar. Dalam Great Kontroversi, halaman 274, Ellen White menulis Perancis yang tidak percaya adanya Tuhan telah membungkam suara teguran kedua saksi Allah. Suara kebenaran dibiarkan terletak mati di jalan-jalan, jadi Kristus melalui firman, bukan? Itu sudah mati di sini. Suara kebenaran dibiarkan terletak mati di jalan-jalan. Dan mereka yang membenci pembatasan dan tuntutan hukum Allah bergembira dan bersukaria. Kaum Injili dan Protestan konservatif pada masa kini. Mereka mengatakan bahwa setelah gereja lenyap, Musa dan Elia akan datang dan bersaksi kepada orang-orang Yahudi. Saya beritahu Anda, hal itu sama sekali menyembunyikan sejarah ini. Dan menyembunyikan apa yang akan kita pelajari dalam Sangkakala ke-6. Ketika iblis memimpin kaum Protestan untuk menghancurkan historisisme. Mereka menghancurkan kunci yang membuka nubuatan, sesederhana itu. Juga halaman 281, Ellen White menulis, karena tidak lagi mendapat pengajaran dari Alkitab. Selain dari ajaran kefanatikan dan mementingkan diri sendiri. Maka rakyat diselubungi oleh kebodohan dan ketahyulan. Dan tenggelam dalam sifat-sifat buruk, sehingga sama sekali tidak sesuai lagi untuk mempunyai pemerintahan sendiri. Anda dapat membaca pernyataan berikutnya karena kita harus maju, waktu benar-benar berlalu begitu cepat. Waktu adalah musuh terburuk kita. Wahyu 11 ayat 11. Apakah kedua saksi itu akan tetap mati selamanya? Oh tidak, tidak. 3,5 hari kemudian masuklah roh kehidupan dari Allah ke dalam mereka. Sehingga mereka bangkit dan semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut. Pada tanggal 23 November seperti yang telah saya sebutkan pada tahun 1793, Majelis Nasional mengeluarkan dekret yang menghapuskan agama, tetapi pada tanggal 17 Juni tahun 1797, pemerintah menghapus pembatasan terhadap praktik agama. Ellen White dalam Great Kontroversi 287 menulis, saksi-saksi Allah yang setia, yang dibunuh oleh kuasa penghujat yang muncul dari jurang maut. Tidak lama tetap berdiam. 3,5 hari kemudian masuklah roh kehidupan dari Allah ke dalam mereka. Sehingga mereka bangkit dan semua orang melihat mereka menjadi sangat takut. Pada tahun 1793 dekret penumpasan agama Kristen dan pengesampingan Alkitab, diluluskan oleh Majelis Permusyawaratan Perancis. 3,5 tahun kemudian suatu resolusi membatalkan dekret itu. Dengan demikian diberikan toleransi kepada Alkitab pada hari itu juga. Mari kita lanjutkan ke ayat 12. Dan orang-orang itu mendengar suatu suara yang nyaring dari sorga berkata kepada mereka, naiklah kemari. Lalu naiklah mereka ke langit, diselubungi awan, disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Pertanyaan kuncinya di sini adalah siapakah musuh-musuh itu? Jawabannya adalah bahwa musuh-musuh itu ada dua. Siapakah musuh pertama dari kedua saksi?
Mereka yang mengaburkan tulisan suci selama 1260 tahun. Apakah musuh yang lain itu? Musuh ateisme, Prancis yang tidak percaya. Agama palsu dan ateisme dengan kata lain. Kedua kelompok akan menyaksikan kebangkitan yang luar biasa dari dua saksi. Menurut Wahyu ayat 10, saksi itu berkata, dibangkitkan ketika kitab kecil Daniel 8-12 dibuka segelnya. Kita akan membahas hal ini pada sesi berikutnya. Kemudian Ellen White melanjutkan dengan berbicara tentang banyaknya jumlah perkumpulan-perkumpulan Alkitab yang didirikan setelah Revolusi Perancis. Anda dapat membacanya di halaman 287, di bagian tengah halaman. Alkitab tiba-tiba diterbitkan dalam berbagai bahasa dan dialek yang berbeda. Perkumpulan-perkumpulan Alkitab didirikan, dan sekarang Alkitab menjadi bergengsi, padahal sebelumnya Alkitab disalibkan selama revolusi. Sekarang mari kita baca pernyataan selanjutnya. Selama 50 tahun sebelum tahun 1792, hanya sedikit perhatian diberikan kepada misi-misi luar negeri. Tidak ada lembaga-lembaga didirikan, dan hanya ada sedikit gereja-gereja yang berusaha menyebarkan kekristenan ke dunia kafir. Tetapi menjelang akhir abad ke-18, terjadi perubahan besar. Orang-orang menjadi tidak merasa puas. Sekarang apa yang membuat mereka menjadi tidak puas? Dengan apa yang menyebabkan revolusi Perancis? Orang-orang menjadi tidak merasa puas dengan hasil-hasil dari apa? Rasionalisme. Ngomong-ngomong itu seperti René Descartes, yang kita bicarakan kemarin. Dan menyadari perlunya, apa? Pernyataan ilahi. Dan agama eksperimental. Dengan kata lain memiliki pengalaman dalam agama. Dari waktu ini pekerjaan misi luar negeri mendapat pertumbuhan yang luar biasa. Perhatikan pernyataan pertama di halaman 207. Pada waktu masih menjadi mahasiswa, Gaussen. Ini adalah salah satu orang yang berkhotbah antara tahun 1798 dan 1844. Telah menemukan bahwa roh, apa? Rasionalisme? Melanda Eropa pada akhir abad ke-18 dan permulaan abad ke-19. Dan pada waktu ia memulai pelayanannya, ia bukan saja buta mengenai iman yang benar. Tetapi ia cenderung skeptis, ragu-ragu. Itulah yang dilakukan oleh rasionalisme. Ia tidak merasa puas dengan ajaran rasionalisme. Dan dalam mempelajari Alkitab dan mencari terang yang lebih jelas. Setelah beberapa lama kemudian, ia telah dituntun kepada, apa? Iman yang positif. Sekarang mari kita masuk ke ayat 13. Pada saat itu terjadilah gempa bumi yang dahsyat dan 1/10 bagian dari kota itu rubuh. Dan 7.000 orang mati oleh gempa bumi itu dan orang-orang lain. Kata Yunani, loipos, yang lebih tepat diterjemahkan umat sisa. Sangat ketakutan, bukan terjemahan yang baik. Terjemahan yang lebih baik adalah takut. Kata yang sama yang digunakan dalam Wahyu 14 ayat 7, takutlah akan Allah. Apakah itu berarti takut akan Allah? Tidak. Apa yang dilakukan oleh umat sisa itu? Umat sisa takut akan Allah, lalu memuliakan Allah yang di sorga. Apakah ini dua kelompok di akhir zaman? Sekularisme dan Katolik Roma versus mereka yang takut akan Allah dan memuliakan Dia? Ini adalah ayat pengantar untuk bagian selanjutnya dari Kitab Wahyu. Hanya sebagian kecil dari kota besar ini yang jatuh selama Revolusi Prancis. Wahyu 16 ayat 17-21 menggambarkan gempa bumi global dan bencana alam terakhir yang akan menghancurkan seluruh Babel. Mari kita lanjutkan ke paragraf berikutnya. Ayat 12 membahas musuh-musuh umat Allah yang melihat para saksi dibangkitkan. Namun, Wahyu 11 ayat 13 juga menunjukkan adanya suatu umat sisa yang takut akan Allah dan memuliakan Dia. Ini adalah rujukan langsung kepada apa? Kepada pekabaran malaikat yang pertama. Artinya, di sini kita melihat pendahuluan dari pekabaran malaikat yang pertama, yang berada di dalam periode sangkakala yang ke-6. Sekarang saya sudah membacakan pernyataan ini dari buku Education kemarin, jadi kita tidak akan membacanya lagi. Tetapi ada paralel yang menarik antara penderitaan Yesus dan apa yang bisa kita sebut sebagai penderitaan Alkitab dalam Revolusi Perancis. Perhatikan paralel-paralelnya. Yesus menjalankan pelayanan selama berapa lama? 3,5 tahun di tengah-tengah apa? Apa yang terjadi ketika ia memberitakan firman? Penganiayaan dan perlawanan yang hebat. Benar. Sedikit sekali yang menerima firman-Nya. Ketika Yesus hampir menyelesaikan kesaksiannya, roh-roh jahat bersatu dengan manusia.
Untuk melakukan apa? Untuk bersorak-sorai atasnya. Inilah saatnya, dan ini adalah Lukas 22 ayat 3, inilah saatnya kuasa-kuasa kegelapan. Apakah iblis diizinkan untuk menunjukkan kuasanya pada saat itu? Apakah dia dibebaskan? Ya. Yang harus Anda lakukan adalah membaca tentang pengadilan dan eksekusi Kristus. Ellen White mengatakan bahwa ada roh-roh jahat yang menyamar sebagai manusia di sana. Hal yang sama seperti saat Revolusi Perancis? Ya. Iblis dan malaikat-malaikatnya mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk melawan Yesus. Musuh-musuh Yesus memperlakukan dia seperti kaum revolusioner Prancis memperlakukan kitab suci. Menyeretnya ke jalan-jalan dan bersorak-sorai atasnya. Musuh-musuh Yesus memandangnya ketika ia tergantung di kayu salib. Apakah terjadi gempa bumi yang dahsyat? Ada gempa bumi yang hebat ketika Yesus mati dan juga ketika ia bangkit. Dan Anda dapat membaca pertanyaan-pertanyaan ini dari Roh Nubuat, sangat menarik. Ketika Yesus mati, ada apa? Ketakutan. Di pihak perwira, Anda dapat membacanya dalam Matius 27 dan ayat 54. Dan ada ketakutan ketika ia apa? Ketika ia bangkit. Kemudian Yesus apa? Yesus terangkat kemana? Ke surga dalam awan. Itulah yang disebutkan dalam Wahyu 11. Di dalam awan setelah disembelih, lalu apa yang terjadi dengan Injil setelah ini? Apa yang terjadi ketika Alkitab dibangkitkan setelah Revolusi Prancis? Para misionaris dikirim kemana-mana. Alkitab dicetak jutaan kali dalam berbagai bahasa dan dialek. Sekarang kitab kecil Wahyu 10 dibuka. Dan pengetahuan bertambah. Karena sekarang kitab suci berbicara, apakah Anda memahami atau tidak? Jadi ini ada hubungannya dengan Wahyu 10, sisi lain dari persamaan itu. Wahyu 11 terutama menjelaskan tentang musuh-musuh. Musuh-musuh yang datang dari jurang maut. Wahyu 10 menggambarkan sisi yang lain, sisi orang-orang benar. Dan kemudian setelah Revolusi Prancis, Injil sekarang pergi ke setiap bangsa, suku, bahasa, dan umat seperti yang dikatakan di dalam Wahyu pasal 14. Mereka yang takut akan Allah dan memuliakan Allah sekarang pergi ke seluruh dunia. Dan memberitakan pekabaran yang telah diberitakan oleh orang-orang Miller menjelang tahun 1844. Dan yang telah diberitakan oleh umat yang sisa dan terus diberitakan bahkan sampai hari ini.